sadis. El digembok, kupas Susi Pujiastuti, membuat merinding. Ditulis oleh Jaya Wijaya di www.siword.com. Setelah membaca Instagram Bang El, atau yang nama akunnya X digembok, penulis jadi merasa tertipu selama ini dengan Ibu Susi Pujiastuti. Penulis tidak habis pikir kalau penulis bisa terhipnotis oleh kata tenggelamkan tanpa melihat hal lainnya. Untung penulis sudah mulai menyadari keanehan Susi saat beliau melakukan blokir terhadap Faisal Assegaf yang melayangkan beberapa kritik terhadap beliau. Jadi tidak terlalu kaget. Tapi tetap saja penulis tidak habis pikir kenapa penulis dan banyak pendukung Susi lainnya bisa tertipu hanya dengan satu kata, tenggelamkan. Hal ini bisa terjadi akibat pemberitaan yang masif dari berbagai media yang meliput aksi Susi menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Sesuatu yang diulang-ulang adalah sebuah propaganda. Karena selalu diulang-ulang, akhirnya kita jadi terfokus ke satu masalah tersebut. Karena menenggelamkan kapal-kapal adalah tindakan yang tampak heroik. Akhirnya, kita menganggap Ibu Susi ini adalah menteri yang sangat keren dan patut dibanggakan. Ini tidak beda juga dengan hipnotis yang selalu mengulang-ulang sesuatu sehingga mempengaruhi alam bawah sadar penulis. Inilah kerennya Jokowi, menurut penulis, ketika banyak yang protes karena Jokowi tidak memilih lagi Ibu Susi sebagai menteri, bahkan Gusmus sampai mendukung Ibu Susi. Jokowi memilih diam dan tidak berkata apapun. Jokowi sadar betul kalau saat itu tidak merespon, maka opini akan melebar kemana-mana, karena orang-orang masih terpengaruh alam bawah sadarnya, bahwa Ibu Susi ini adalah menteri yang hebat. Akhirnya, hipnotis di alam bawah sadar kita naik ke permukaan, dan seketika membuat kita tersadar, saat Ibu Susi meminta unfollow Abu Janda. Ini blunder Susi, yang akhirnya membuat propaganda, yang dia lakukan selama ini, disadari oleh banyak orang. Sekarang orang-orang, termasuk penulis mulai paham, bahwa ada banyak hal di Kementerian Kelautan, yang harus diperhatikan, selain menenggelamkan kapal-kapal. Contohnya, adalah kebijakan terhadap kapal-kapal nelayan. Banyak nelayan yang melakukan protes, karena beberapa kebijakan tidak menguntungkan mereka. Bahkan banyak nelayan, yang tidak bisa melaut karena aturan-aturan, yang dibuat saat Susi menjabat. Pada saat Susi menjabat, izin untuk nelayan bisa menangkap ikan, sangat berbelit-belit, sehingga membuat mereka protes. Untuk keluhan-keluhan nelayan lainnya, saat era Susi, silahkan, teman-teman googling sendiri dengan kata kunci, nelayan protes Susi. Dari hal ini, kita bisa melihat, bagaimana peran media membentuk pola pikir masyarakat, melalui propaganda yang terstruktur, dan sistematis. Hal ini dibongkar oleh Bang El digembok, kalau Susi ternyata sering membiayai wartawan menggunakan APBN untuk meliput kegiatan-kegiatannya, bahkan membiayai mereka untuk jalan-jalan. Tentu jika sudah dibayar, maka wartawan tersebut akan menampilkan berita-berita yang positif, khususnya soal penenggelaman kapal. Yang menarik di sini, El digembok melakukannya dengan langkah yang unik, atau biasa dia sebut, potong tipis-tipis, di mana di dalamnya, terdapat banyak jebakan-jebakan, agar Susi dan basernya, melakukan blunder. Pertama, El digembok, hanya menampilkan tabel di aplikasi seperti Excel. Namun dia mengakui, kalau dia sudah membuka data, di Kementerian Kelautan. Akhirnya karena hanya berupa tabel, banyak baser Susi, lalu membela diri, bahwa itu hanyalah tabel hoax, yang dibuat oleh El digembok. Setelah itu, lalu El digembok melakukan print data-data yang lebih lengkap tentang siapa saja wartawan yang dibiayai Susi lewat APBN. Semuanya diakhiri dengan manis, di mana Bang El digembok langsung menunjukkan kwitansi dan tiket pesawatnya. Berita tentang ini juga sempat mencuat beberapa waktu lalu, namun tidak heboh, di mana pemimpin redaksi banyak yang dibiayai Ibu Susi.
Kenapa tidak heboh? Jelas karena saat itu, masih banyak yang belum lepas dari pengaruh atau hipnotis media, yang memberitakan kehebatan Susi, menenggelamkan kapal-kapal. Sekarang kembali mencuat, setelah Susi meminta unfollow Abu Janda, jadi bisa dipastikan, bahwa Susi sudah melakukan blunder terkait Abu Janda tersebut, sehingga orang-orang mulai sadar siapa dirinya. Bahkan dulu, Rosi Silalahi pernah mengkonfirmasi hal ini saat diwawancarai Ade Armando di Cokro TV. Jadi sebenarnya, ini adalah berita lama, yang kebetulan tidak terlalu muncul ke permukaan, karena Susi saat itu masih dianggap sebagai orang yang putih, bersih, tidak ternoda. Terakhir, LD Gembok juga sedikit membahas soal sewa 20 bis untuk demo 212. Untuk hal ini, silakan langsung ke Instagram yang bersangkutan, linknya penulis taruh di akhir artikel. Intinya, yang mengucapkan hal tersebut adalah TGB. Silahkan pembaca lebih percaya Susi yang mengatakan itu hoax, atau TGB yang adalah ulama sejuk pendukung Jokowi pada 2019. Begitulah kura-kura.